Baik, sekali lagi mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Berbicara Tuhan, pada saat ini kami mau mendengar Tuhan menyapa kami. Bahkan di dalam ibadah umum pertama di tahun ini Tuhan, kami sekali lagi dengan iman kami menyatakan bahwa kami mau mengikut Tuhan. Sekalipun kemana saja kami tidak tahu, tetapi kami mau percaya dan juga menaruh segala hal yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Untuk Tuhan pakai dapat menjadi berkat dalam keluarga kami, bahkan juga dalam kesehatan kami yang saat ini sekali lagi membutuhkan oleh karena pertolongan juga kemurahan Tuhan. Kiranya Tuhan berbicara pada siang hari ini dan juga urapi hamba-Mu yang dengan keterbatasan yang hina yang dapat menyampaikan dengan baik, bertanggung jawab di depan Tuhan dan jelas, dan juga Tuhan memuliakan dalam segala sesuatu yang ada. Ini doa kami dalam Putra-Mu Tuhan kami, kami berdoa. Amin. Shalom Ibu Bapak. Sekali lagi shalom. Ya, tahun 2025 sekali lagi ya tidak lambat, sekali lagi saya mengucapkan selamat tahun baru setiap kita. Harapan baru, semangat yang baru, ya, dan juga untuk hal-hal yang baru yang mungkin Tuhan akan percayakan. Ya, sekalipun tadi pujian yang baik menolong kita juga tadi ya, bahwa kemana saja, bukan hanya berbicara tentang tempat ya, tetapi segala pikiran, bahkan juga segala planning atau rencana kita. Ya, kita percaya bahwa Tuhan adalah skenario terbaik. Sekalipun banyak film-film yang baik mungkin yang akan dirilis tahun ini. Tapi Tuhan adalah Sang Sutradara Agung yang sekali lagi menolong kehidupan setiap kita. Bapak-Ibu, hari ini kita akan belajar tentang salah satu tema, yaitu ikutlah aku ya. Mari kita buka di dalam Injil Matius pasal yang keempat. Injil Matius pasal yang keempat ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-25. Kita baca satu perikop tapi hanya 6-7 ayat saja. Matius pasal yang keempat, ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-25. Kita baca silih berganti, ada juga di slide, nanti bisa minta tolong teman-teman bisa langsung next-kan saja, biar kita juga bisa mengikuti bersama-sama. Sebuah kisah yang mungkin juga sering kita dengar, bahkan di dalam pengelawanan kita di dalam membaca Injil Matius. Kalau sudah menemukan, kita akan baca silih berganti, saya 18, Ibu Bapak 19 ya. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas, saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Akhirnya mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia. Yang menjadi poin penting pada kali ini adalah Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku ya. Sebenarnya juga ada dua poin penting, tetapi kita mau belajar satu dulu, yaitu tentang mari ikutlah aku. Bapak berbicara tentang mari ikutlah aku itu ada dua poin ya, ada dua hal atau dua indikasi, ada dua faktor juga mengenai tentang ikutlah aku. Yang pertama adalah siapa yang memanggil ikutlah aku ya. Kita sering dipanggil, kita sering juga calling, kita juga sering bertelepon, dan mungkin juga salah satu mungkin kalau kita nggak bisa mengangkat saat itu dan juga diangkat mungkin oleh anak kita atau ya suami kita atau istri kita gitu ya, bilang ya siapa yang memanggil atau siapa yang bertelepon saat itu. Pasti kita akan menuju kepada sebuah subjek ya, atau orang yang siapa yang memanggil saat itu. Dan yang kedua Ibu Bapak yang tidak kalah penting adalah alasan ya, sekali lagi. Alasan mengapa dia memanggil. Dan pada saat ini kita juga belajar tentang, kalau kita kontekskan dalam Injil, ya, siapa kita akan mengikuti dan mengapa kita akan mengikutinya. Ya. Jadi dua hal yang ingin kita pelajari memasuki tahun 2020 ini tentang ikutlah aku. Dengan alasan adalah mengapa dan juga siapa yang memanggil kita. Bapak-Ibu, kita hidup dengan sebuah era yaitu tentang distopia digital ya. Kalau memakai bahasa sekarang yaitu tentang ya sebuah FOMO ya. FOMO ini nggak akan ada habisnya karena sekali lagi era saat ini mengajak orang lebih banyak untuk mengikuti sebuah tren yang terjadi gitu ya. Bahkan juga di dalam lingkungan gereja gitu ya. Atau kita sebagai anak-anak Tuhan juga ya.
Sebenarnya Ibu Bapak tidak ada yang salah, bahkan saya pun juga tidak menyalahkan, bahkan saya juga bukan masalah suka atau tidak suka ketika kita ada di sebuah FOMO atau sebuah realita distopia digital saat ini ya. Tetapi yang menjadi pertanyaan buat setiap kita Ibu Bapak adalah sebenarnya follower pertama itu adalah Kristus Yesus Tuhan kita, gitu ya. Dalam distopia digital kan sekali lagi mengangkat sebuah isu juga tentang FOMO, berapa pengikutmu gitu ya misal ya. Berapa yang nge-like ya sebuah postingannya gitu ya. Bahkan juga bukan hanya yang nge-like tetapi yang berkomentar sebagai sebuah bentuk sebuah responsional di dalam sebuah postingan itu ya. Distopia digital saat ini ya. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah kalau saya juga mengajukan pertanyaan buat Ibu Bapak semua ya. Kalau Tuhan Yesus ya punya akun ya, misal akan dikata Instagram gitu. Apakah Ibu Bapak juga memfollow? Ya. Kalau Tuhan juga punya sebuah akun sosial media, apakah Ibu Bapak juga sering masuk di dalam webnya gitu ya? Atau jangan-jangan yang kedua Ibu Bapak faktornya adalah waduh, sudah nggak relevan firman Tuhan itu. Tuhan ngomong dalam Alkitab 66 kitab kurang lebih itu Tuhan nggak relevan lah dengan dunia saat ini, dengan sebuah distopia digital saat ini ya. Atau mungkin kita punya kesan seperti itu ya, ketika menghidupi era saat ini. Bapak Ibu ada salah satu buku ya, yaitu ya ini juga salah satu buku wajib juga. Bukan buku wajib tetapi buku sebuah ya devotional ya atau renungan. Ya ketika kita mengingat kembali bahwa orang Kristen Ibu Bapak terkadang atau orang yang mengaku kita adalah orang Kristen atau orang percaya, kita bisa terjebak di dalam sebuah ikut-mengikut ya. Kita juga bisa terjebak kepada sebuah ilusi tentang penggemar ya. Banyak orang yang juga menggemarkan Tuhan Yesus ya. Ya menjadi sebuah fansnya pada saat itu ya. Kalau Ibu Bapak lihat kisah-kisahnya di dalam narasi Injil ya Ibu Bapak ya. Ketika Tuhan mau masuk ke sebuah kota itu sudah disiapkan. Bahkan jalurnya gitu ya. Bahkan murid-muridnya juga harus pergi dahulu memastikan gitu ya. Kalau saat ini mungkin ya di dalam sebuah event gitu ya. Ada sebuah IO-nya gitu ya. Ada sebuah yang menjemput dan segala sesuatu gitu. Pasti akan ada demikian Ibu Bapak. Tapi Bapak, kita bisa terjebak di dalam sebuah situasi saat ini ya, yaitu kita bisa menjadi penggemar dan bukan pengikut di dalam kita mengikut Tuhan. Bapak Matius 4 adalah berbicara tentang ketika Yesus itu memanggil ya murid-muridnya yang pertama ya. Petrus atau ya Simon Petrus gitu ya, dan juga Andreas, dan juga yang tidak kalah penting Ibu Bapak, ada dua orang yang juga cukup dekat ya dengan Yesus pada nanti perjalanannya melayani dunia ini. Yaitu ada Yakobus dan juga Yohanes. Yakobus di dalam Alkitab ada dua Ibu Bapak ya. Ada anak daripada Zebedius dan juga ada anak daripada Alfeus. Ya, Ibu Bapak harus ingat itu karena ada beberapa kisah nanti Ibu Bapak nggak boleh bingung. Ini Yakobus yang mana gitu ya. Simon juga begitu. Ini Simon orang Zealot atau Simon Petrus gitu ya. Jadi ini ada dua hal yang penting untuk kita pahami saat ini. Bapak Ibu, ikutlah aku itu sebenarnya berbicara tentang di dalam kondisi kehidupan kita di tahun 2025 ini tentang isi panggilan ya. Ini bukan hanya sebuah sapaan, ini bukan sebuah panggilan, ayo ikut aku gitu ya, kata Tuhan gitu ya. Tapi ini berbicara tentang sebuah isi dari panggilan Tuhan atas kehidupan kita. Ada dua hal Ibu Bapak yang mungkin menjadi pembeda di dalam cara dunia dan juga cara Yesus itu memanggil. Atau sebagaimana pengikut Kristus mengikuti Kristus di dalam perjalanan kehidupannya ya. Kalau cara dunia Ibu Bapak bisa lihat atau juga saat ini ya begitu banyak manipulatif gitu ya, banyak hal ya editan gitu ya atau sebuah filter yang mungkin juga membuat sebuah rasa orang itu tertarik, terkagum dengan ya segala suatu hal. Sangat manipulatif, sangat janji ya omongan gitu ya. Tapi kalau cara Yesus Bapak berbeda ya. Yesus berbeda dengan cara dunia. Yesus langsung ngomong konsekuensi ketika kita mengikut Tuhan. Ya, ketika kita mengikutinya gitu ya. Kita kelak gitu Bapak ya. Kita menanggung salib ya. Ibu Bapak enggak usah sedih atau kita baru ibadah umum pertama, enggak usah ngomong salib gitu ya. Enggak Ibu Bapak, tapi ini konsekuensi dan juga cara Tuhan Ibu Bapak mengenai banyak penderitaan, hal-hal berat yang akan dilewati bagi siapapun orang yang mau mengikutinya ya. Berbeda dengan cara dunia tadi yang begitu manipulatif, yang mungkin juga manis dan sedap didengar dan dilihat ya. Tapi Yesus tidak ya. Dia juga meneladankan Bapak ya.
penderitaan dan beban berat harus dipikul kepada siapa orang yang mengikutinya. Bapak Ibu, ya banyak sekarang ya cerita ya atau sebuah mungkin narasi atau mungkin di dalam perfilman atau di dalam Ibu Bapak yang sering nonton di dalam era sosial media Ibu Bapak ya. Banyak cerita-cerita yang mungkin sering diangkat dari bawah ke atas. Misal sebuah perjalanan kehidupan yang benar-benar menghadapi suatu hal yang gak mudah, terus seperti ya pakai Tuhan pakai itu untuk menjadi orang yang benar-benar ya indikasinya sukses kata dunia itu ya. Tapi Bapak, kalau Bapak ingat cerita Tuhan Yesus itu sebenarnya Tuhan Yesus itu adalah orang yang gagal. Kalau Ibu Bapak menarasikan secara dunia itu ya. Dia begitu banyak pengikutnya saat itu ya. Tapi pada saat itu ketika ia tangkap, dia menyerah, dia gak melawan. Apakah dia bisa melawan? Dia bisa melawan gitu ya. Bahkan muridnya juga ngomong, aku akan melawan gitu ya. Tapi enggak ya. Tuhan Yesus bukan kisah orang yang sukses menurut daripada dunia. Dia orang yang gagal. Tapi yang menjadi pertanyaan, mengapa kita mau mengikutinya? Ya, ini yang menjadi hal yang penting yang mungkin kita mau renungkan. Memasuki tahun 2025 ini Ibu Bapak ya. Ketika kita mengikut Tuhan. Ya, mengikuti Tuhan juga berarti kita juga ngerasa ada penolakan Ibu Bapak ya. Ya ini sebenarnya sudah kejadian yang cukup silam sih ya. Hampir 2 tahun ya, 2022. Salah satu ya pos PI daripada GKT di wilayah Wiguna ya. Pada saat itu juga ada sebuah banner yang menolak ya di dalam pembangunan. Ya sudah ada mediasi bahkan juga daripada aparat pemerintahan juga ada dan juga memediasi dan juga segala sesuatu juga baik dan juga dikaji ulang di dalam pembangunan. Tapi yang ingin saya mau tekankan juga Ibu Bapak bahwa ya mengikut Kristus Bapak, kita juga harus siap mengalami sebuah penolakan. Ya. Dunia sekarang mengajarkan bahwa ada unsur daripada penerimaan, ya sebuah eksistensi kehadiran. Kamu harus ada, diakui gitu ya. Tapi mengikut Kristus Bapak, kita harus siap di dalam merasa penolakan. Ketika kita mengikuti Kristus sampai dunia membenci kita, karena jika dunia belum membenci kita, apa bedanya kita dengan dunia? Ya. Jadi Bapak, ini bukan berarti kita seperti radikal ya, bukan. Kekristenan bukan hal yang radikal ya, sampai orang harus membenci kita, enggak Ibu Bapak ya. Tapi karena kita ada di dalam kebenaran gitu ya. Kebenaran dalam dunia itu memang berbeda hal, sangat berbeda ya. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah ya, kalau kita enggak berbeda dengan dunia ya kita sama dengan dunia. Itu yang menjadi poin penting di dalam perenungan kita membuka tahun 2025. Yang pertama Ibu Bapak, ikutlah aku ya. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Ya mungkin banyak orang pengkhotbah atau di dalam pembacaan renungan daripada ikutlah aku ini sekali lagi biasanya menaruh kata segera ya. Ya kalau kita konteskan sekarang mungkin segera, enggak nanti, enggak kapan gitu ya. Tapi saya mau menjelaskan sedikit Bu Bapak ya. Sebenarnya ada hal yang mungkin perlu kita dalami ya. Artinya adalah mengikuti itu berarti meninggalkan. Ini bukan berbicara cepat atau lambat, tapi ada sesuatu hal yang harus ditinggalkan. Ya, ini sekali lagi Ibu Bapak ya, seringkali di dalam pembacaan ikutlah aku itu langsung ngomong tentang kata segera, murid-murid itu segera meninggalkan gitu ya. Tapi saya mau mengajak Ibu Bapak sekalian, teman-teman semua di sini ya, tentang ikutlah aku sebenarnya berbicara tentang ada suatu hal yang harus kita tinggalkan ketika kita mengikuti Tuhan. Artinya adalah apa yang di belakang, apa yang dikerjakan saat itu. Salah satu buku yang bagus juga Ibu Bapak untuk memahami kita ya. Sebenarnya panggilan seperti apa yang sebenarnya Tuhan kasih dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa ya meninggalkan hal-hal yang mungkin ada di belakang kita ya. Ini sebenarnya nuansanya adalah tahun 2025 Ibu Bapak ya. Ibadah perdana umum tahun 2025 ini gitu ya. Dan yang kedua adalah bagaimana kita dapat mempercayakan hal-hal yang kita tinggalkan itu apa yang kita tinggalkan itu kepadanya. Ini bukan berbicara masalah penting dan tidak penting, bukan Ibu Bapak ya. Tapi apa yang kita tinggalkan itu kita juga serahkan kepada Tuhan. Gitu. Ya, seperti yang saya katakan tadi ya, ini bukan suatu hal yang radikal ya, ikut Tuhan gitu ya. Apalagi nanti narasinya yang di bawah itu dia meninggalkan ayahnya, ya, kita nggak usah ngepentingin urusan keluarga, yang penting pelayan di gereja, tidak Ibu Bapak ya. Justru Bapak prinsip di dalam panggilan Tuhan itu bukan melayani ya, sekali lagi ya. Prinsip panggilan Tuhan itu bukan melayani tapi dibentuk mengikut Tuhan. Ya. Melayani itu urusan nanti Ibu Bapak ya. Ketika kita sudah siap dibentuk dan kita siap untuk mengikut ya. Bukan sekali lagi melayani nggak penting, bukan Ibu Bapak ya. Tetapi ya panggilan ya.
mengikut Tuhan itu kita meletakkan, bahkan ya menanggalkan bahasanya Alkitab ya. Kita menyerahkan yang kita tinggalkan itu kepada Tuhan. Nah kadang ibu bapak yang menjadi kegelisahan kita ya, aduh ada urusan yang belum selesai nih di tahun 2024 ini. Ya itu ya menjadi sebuah ya mungkin dalam bahasa Alkitab juga kuk kita ya. Bahkan juga ngomong bahwa tentang ya aku sebenarnya juga ada salib ya. Salib terhadap ya sakitku, salib dalam relasiku ya. Kata salib ya itu Bapak Ibu sekalian sekali lagi ya. Ya saya tidak memudahkan ya, kita punya salib masing-masing ya. Tapi kata salib itu sebenarnya Ibu Bapak benar-benar sebuah penderitaan yang relasional Ibu Bapak. Salah satu konsekuensi dosa pada saat itu adalah kita memang jatuh ya. Manusia pertama Adam ya, kita keturunan daripada itu ya. Dan segala sesuatu ya, sakit penyakit ya, kelemahan atau apapun itu, ya sekali lagi itu akibat ya, daripada segala sesuatu yang jatuh pada manusia pertama ya. Bukan sekali lagi saya menggampangkan salib kita semua Ibu Bapak ya. Tapi salib sekali lagi ya, itu memang harus predikatnya adalah kepada Kristus. Karena dialah satu-satunya Tuhan juga selamat yang digantung untuk setiap kita. Jadi Ibu Bapak sekali lagi ya, kita mengingat kembali ya, panggilan Tuhan mengikut aku gitu ya. Bagaimana kita mempercayakan hal-hal yang di belakang itu kepada Tuhan di tahun 2025. Yang menjadi pertanyaan adalah apa yang patut kita tanggalkan, yang kita tinggalkan ya. Ketika kita sudah memasuki tahun 2005 ya apapun ya, apa saja ya. Yang mungkin yang sudah melekat kepada kita ya. Melekat artinya ya kalau kita nggak bisa ya hidup tanpa itu gitu ya Bapak ya, melekat gitu ya. Dan juga yang mengikat, ini sebenarnya juga ya duniawi ya bahasanya ya. Yang sudah mendefinisikan hidup kita ya, kadang kan juga gitu ya. Ada satu hal mungkin ya kuasa jabatan yang mungkin Tuhan percayakan, ini juga penting untuk kita pahami yang juga harus kita tanggalkan. Bukan dibiarkan tetapi kita serahkan kepada Tuhan hal yang lalu yang di belakang. Bapak-Bapak, ada salah satu doktrin penting juga ingin saya sampaikan di dalam bagian ini ya. Tentang ini bukan berbicara cepat lambat mengikut Tuhan. Ini juga bukan berbicara tentang sebuah subjek saja tentang Kristus. Tetapi respon kita sebagaimana kita adalah anak-anak Tuhan ya. Salah satu Bapak gereja yang Tuhan pakai luar biasa ya, Agustinus ya. Dia menjelaskan tentang orang baik dan juga orang jahat ya. Kalau orang jahat itu juga menggunakan Tuhan ya. Itu menjadi goalsnya itu kenikmatan sementara ya. Ya dia memakai istilahnya ya. Tapi kalau orang benar itu melihat dunia dan segala sesuatu yang ada di dalamnya itu adalah sebuah sarana ya. Dan tujuannya itu adalah Tuhan. Ya, bukankah di dalam Matius 6:33 yang terkenal, carilah dahulu kerajaan Allah, carilah Tuhan gitu ya. Carilah hadirat Tuhan ya di dalam kehidupan setiap kita. Ini juga panggilan yang sama Ibu Bapak. Untuk setiap kita ya di dalam ya keluarga besar Jemaat GKT Trinity, bahkan juga minggu depan kita juga sudah memulai ya ibadah-ibadah perdana kita gitu ya. Baik dalam pendalaman Alkitab, baik teman-teman pemuda remaja, baik juga sekolah minggu, kita juga akan memulai di tahun depan. Di tahun ini di minggu yang ke depan ya. Ya, kita adalah sebuah hal yang sekali lagi perjalanan mengikut Tuhan. Bapak Ibu, ikutlah aku adalah kata aku menunjuk kepada objek dari sebuah keputusan. Ini merupakan alasan utama dan terpenting dari keputusan kita ya. Banyak hal Ibu Bapak tahun 2025 Ibu Bapak akan mengambil keputusan baik dalam usaha Ibu Bapak ya sekali lagi kesehatan ya, cek ini dan itu ya dalam kondisi kesehatan kita, ada keputusan yang banyak akan kita ambil. Tapi sekali lagi ya mari kita sekali lagi mengikut Tuhan dengan ya rasa kepercayaan penuh. Dengan keputusan yang sekali lagi kita serahkan kepada Tuhan. Ketika mempersiapkan ya khotbah ini Ibu Bapak ya, ketika menyampaikan firman Tuhan kali ini saya ditemani satu lagu ya, yaitu KPPK 231 ya. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus ya. Kan saya juga belajar ya beberapa kali ya. Beberapa lagu ini kan sekali lagi kadang kalau temanya tentang ikut Yesus atau mengikut Yesus itu ya biasanya ya I have decided itu ya, mengikut Yesus keputusanku ya. Tapi ada juga lagu yang baik juga ya. Ikut Yesus tempuh jalan bahaya, badai topan awan gelap merintangiku, hatiku tenang bila Yesus memimpinku. Ini juga salah satu lagu yang enggak terlalu melo tapi ya menolong kita, membuat kita juga punya rasa percaya ya. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus ya.
Ini juga menjadi sebuah ungkapan kita Ibu Bapak di tahun ini, di tengah badai ya bahasanya di dalam bait yang kedua. Ini sebenarnya bait kedua juga mengapa saya pilih bahwa bait 1, bait ketiga itu ngomong tentang kerajaan surga ya. Masa iya aku mau membahas ini di umum tentang kerajaan surga, kita ikut Yesus ya. Memang kita akan ke surga gitu Bapak ya. Tapi bait yang kedua mungkin kita masih di dunia ini ya. Satu hal yang mungkin menolong kita supaya hatiku kita tenang ketika Yesus memimpin kehidupan setiap kita. Bapak Ibu mengikuti berarti mengarahkan pandangan dan berjalan ke depan. Dengan demikian kita pun meninggalkan apa yang di belakang setiap kita. Ya, jadi sekali lagi bukan hanya menanggalkan tetapi memandang kepada arah yang ada di depan. Ya, ini juga menjadi hal yang perlu kita juga aminkan ya di dalam perjalanan kehidupan kita ketika kita mengikut Tuhan di tahun ini. Yang kedua, yang terakhir Bapak, kita akan belajar tentang ikutlah aku. Itu Yesus memanggil mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikut dia. Ya. Sebenarnya ini ada sebuah repetisi pengulangan kisah ya. Cuma responnya juga sama. Tapi Ibu Bapak ingat panggilan yang diberikan kepada murid-murid saat itu kepada Simon dan juga Yakobus dan juga Andreas dan juga Yohanes itu dengan suara yang sama Ibu Bapak ya. Bukan orang yang berbeda, Yesus sendiri. Jadi bukan hanya segera cepat dan lambat, tetapi panggilan itu berasal dari arah Tuhan Yesus. Panggilan kita dipanggil oleh suara dari Kristus untuk mengikuti Dia, untuk dimuridkan dan dibentuk oleh Dia ya. Ibu Bapak, kalau Ibu Bapak mungkin kadang kalau kita telepon gitu ya, kalau kita loudspeaker gitu ya. Biasanya kita kan sering, itu suaranya siapa ya? Apalagi kalau kita, suaranya itu ya si A, itu suaranya si B gitu. Kita pasti kan akan cepat ya menangkap gitu ya Bapak ya. Oh ya itu suaranya si ini ya, karena nadanya ini atau ya suaranya seperti ini gitu ya. Demikian juga Ibu Bapak ketika kita mengikut Tuhan dan Tuhan memanggil kita ya, itu adalah panggilan dan suara daripada Kristus itu sendiri. Dan yang menjadi perenungan kita lebih dalam Ibu Bapak ya, mengapa suara itu masuk kepada sebuah daerah yang kecil, yang mungkin juga tidak diperhitungkan atau bukan diperhitungkan tetapi enggak segede kota-kota saat itu gitu Ibu Bapak ya. Mengapa harus masuk ke Galilea ya? Ini sebenarnya juga sebuah sudut pandang tentang anugerah ya. Tentang kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita ya. Ibu Bapak juga bisa sebut mungkin ya alamat rumah Ibu Bapak ya. Mengapa Tuhan memanggilku untuk beribadah? Mengapa Tuhan tuh menaruh suara itu untuk kita datang pergi beribadah? Sedangkan aku ada di sebuah kota atau sebuah daerah dan di rumah nomor ini gitu ya. Tuhan mau memanggil suara itu ya. Dengan suara itu memanggil kita untuk datang beribadah, untuk datang kepada Tuhan ya. Hal ini juga hal yang sama Ibu Bapak di dalam perjalanan murid-murid saat itu ya. Dia nggak ngeh mungkin saat itu ya. Mungkin saat itu kalau kita gambarkan Ibu Bapak ya, Simon Petrus, Andreas dan juga bahkan juga dicatat ya Yohanes dan juga Yakobus itu sedang sibuk tentang jala ikan gitu ya Bapak ya. Mungkin lagi ikan-ikan yang nyangkut atau apa mungkin ya. Mungkin lagi fokusnya kepada jala gitu ya. Itu ikannya dapat berapa ini dan itu gitu ya. Nanti gulungnya biar enggak ruwet gimana gitu ya. Tapi ketika ada suara itu ikutlah aku gitu ya. Mereka langsung ya. Sekali lagi ini ada juga hal yang penting dalam kehidupan kita untuk kita peka akan suara Tuhan ya. Dan yang menjadi pertanyaan gimana kita mendengar suara Tuhan? Ya ini Alkitab. Mari kita baca ya. Kita renungkan ya. Bahkan juga di dalam GKT Trinity juga dalam gereja kita juga difasilitasi dalam pendalaman Alkitab juga ya. Kita mau belajar bersama-sama dalam bagian ini. Bapak Ibu, panggilan ikutlah aku adalah kedaulatan dan anugerahnya ya. Kita semua adalah daripada kedaulatan dan juga anugerah Tuhan semata ya. Dialah yang berhak memanggil dan kepada siapa Dia memanggil ya. Bukan kamu yang memilih aku tetapi aku yang memilih kamu ya. Ini juga sebuah perlu kalau kita mungkin mau kembangkan akan berbahaya. Dalam arti kita nanti merasa gagah-gagahan ya. Tapi kalau kita mau merenungkan dari sudut pandang yang lain, siapa kita gitu Bapak ya. Tuhan mau memanggil kita ya. Dalam kedaulatannya. Mungkin urusan Tuhan lebih gede mungkin Ibu Bapak sekali lagi ya. Daripada urusan kita ya. Kita yang kecil sekali lagi ya.
Gitu ya. Kita yang kita tanah dan juga debu yang mungkin dikasih hirup aja ya sebegitu angkuh gitu Bapak ya. Memang kita belajar Bapak sekali lagi ya bahwa perspektif anugerah di tahun 2025 ini tentang kedaulatannya itu menolong kehidupan setiap kita ya. Dia yang berhak memanggil dan dia sekali lagi ya menolong dan juga memimpin kehidupan kita. Bapak Ibu sekali lagi ya, Tuhan tidak mungkin pakai suara yang keras atau mungkin Tuhan tidak pakai dengan tendensi berteriak ya untuk memanggil kita ya. Tuhan mungkin juga pakai suara yang lembut ya, memanggil kehidupan setiap kita ya, di dalam perjalanan kehidupan kita. Ya. Bukan sekali lagi ini bukan masalah style menyampaikan kebenaran firman Tuhan atau style kita supaya kita benar-benar mengerti firman Tuhan gitu ya. Tetapi Tuhan juga bisa pakai kok suara yang kecil, yang lembut gitu ya, bahasanya gitu ya. Ya supaya firman itu diperdengarkan di dalam kehidupan setiap kita. Terakhir saya mau menutup Ibu Bapak di dalam kisah daripada Yakobus yang dipanggil tadi Ibu Bapak ya, tentang Yakobus Zebedius ya, bukan Yakobus Alfeus ya. Ini orang yang pertama, bahkan juga Yakobus ini juga salah satu ya circle terdekat lah ya kepada Tuhan Yesus ya. Ada Simon Petrus, Yakobus dan juga Yohanes. Dan salah satunya Yakobus Zebedius ini adalah orang yang juga termasuk adalah pemikir yang terencana ya. Kalau Ibu Bapak lihat di dalam artikel atau jurnal tentang Yakobus Zebedius ini disebut juga anak-anak guru atau ya Boanerges ya. Dia rasa seperti meledak-meledak gitu ya. Boanerges ini kan juga sebutan bukan sebuah julukan tetapi Tuhan Yesus yang kasih. Hei anak-anak guru gitu kan. Dikasih gitu sama Tuhan Yesus. Dia mungkin lihat tipikalnya daripada Yakobus Zebedius. Bahkan Yakobus dan juga Yohanes juga ya karena juga ibunya juga dorongan ya. Supaya ya ngomong kepada Tuhan Yesus nanti kalau di surga nanti kiri kanannya ada Yohanes sama Yakobus gitu. Dan juga Yakobus juga orang yang merencanakan Tuhan kalau kita ditolak di salah satu desa di Samaria, Tuhan kirimkan aja bala tentara surga atau ya api ya untuk menenggelamkan desa itu ya. Dan Yakobus Zebedius juga orang yang juga diajak Tuhan Yesus ke salah satu ya perwujudan daripada Musa dan juga Elia ya pada saat itu ya. Dan dikatakan dalam salah satu artikel adalah Yakobus Zebedius ini adalah pemikir yang terencana. Dia benar-benar merencanakan apa yang sekali lagi yang akan dilakukan Ibu Bapak ya. Tapi pada kenyataannya adalah Yakobus Zebedius adalah rasul pertama yang meninggal sebagai kaum martir. Ya, orang yang meninggal pertama ya Ibu Bapak kalau mau anggap ya Yudas Iskariot ya boleh, tapi ini martir pertama Ibu Bapak ya, ketika dia menyelesaikan masa penginjilan atau penyebaran misi dan juga pelayanannya daripada Yakobus Zebedius ini. Saya sebenarnya juga nggak mau menutup kepada kisah ya kita sebagai orang mana kita juga akan martir tidak Ibu Bapak ya. Tapi Yakobus Zebedius ini orang-orang yang benar merencanakan segala sesuatu. Mungkin di dalam perjalanannya dia mungkin merencanakan Tuhan yang diimpikan ya. Ibu Bapak 3,5 tahun sebenarnya murid-murid saat itu sebenarnya nggak ngeh Ibu Bapak ya. Tuhan Yesus sebenarnya Mesias yang memang menurut orang Yahudi Ibu Bapak ya. Maka daripada itu dia benar-benar menolak ya. Ketika Tuhan Yesus disakiti, Tuhan Yesus diapakan pada saat itu orang-orang difitnah gitu ya. Harus lari ini dan itu ya. Murid-murid pada saat itu juga nggak ngeh Ibu Bapak ya. Siapa itu Tuhan Yesus ya. Pada akhirnya ketika masa penyaliban yang sudah dia menampakkan diri ya. Damai sejahtera buat kamu sekalian. Itu mereka baru ngeh siapa itu Tuhan Yesus. Di dalam perjalanan kehidupannya. Demikian juga Ibu Bapak Yakobus Zebedius ini. Dia pemikir yang benar-benar merencanakan ya. Segala sesuatu ya. Kalau kita mau aplikasikan di dalam kehidupan setiap kita Ibu Bapak ya. Memasuki tahun 2025 tentu ada rencana yang kita siapkan baik rencana kecil dan juga rencana besar. Yang tadi saya juga sempat bagikan di awal ya. Tuhan adalah perencana yang terbaik. Jangan lupa kita punya Allah yang berdaulat ketika kita dipanggil menjadi anaknya. Sekali lagi ya kita dipanggil menjadi anaknya. Dan untuk menggenapi rencananya. Ya, sekali lagi, perjalanan kehidupan kita ini bukan tentang siapa kita, tetapi tentang Tuhan yang bernarasi dalam kehidupan kita, yang bercerita dalam kehidupan kita, yang membuat cerita itu dalam kehidupan kita, ya Ibu Bapak. Entah dalam kehidupan keluarga Ibu Bapak, kehidupan keluarga setiap kita, kesehatan Ibu Bapak, ya usaha pekerjaan yang Tuhan percayakan. Ya mari sekali lagi Bapak ya, rencana itu biarlah Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kita. Terakhir Bapak, hari ini kalau misal Tuhan datang, ya bukan datang dalam arti Maranatha tidak. Tapi Tuhan datang di tengah-tengah kita gitu ya.
dan memanggil kita ya dengan ajakan ikutlah aku gitu ya. Ya apa yang menjadi respon setiap kita ya? Apakah kita benar-benar mau mengikut Tuhan? Apa kita distopia digital gitu ya? Oh ya, masanya Natal, masa raya Paskah, masa raya HUT, masa raya apapun kegiatan gerejawi gitu ya. Atau hal yang lain ya, atau apapun yang Tuhan percayakan. Ketika Tuhan datang di setiap kita ya, ikutlah aku. Itu sebuah ajakan, panggilan di dalam kehidupan kita masing-masing. Mari kita berdoa. Kiranya Tuhan menolong dan juga memeteraikan kebenaran firman Tuhan yang Tuhan sampaikan pada siang hari ini, sebuah ajakan dan juga sebuah panggilan yang sama ketika Tuhan juga memanggil para murid-murid yang pertama dan juga kami panggilan yang sama yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Sekalipun tantangan yang berbeda dan juga sebuah situasi yang berbeda, tapi panggilan itu sama dan panggilan itu menguatkan kami ketika perjalanan kehidupan kami, bahkan rencana kami yang sudah kami buat Tuhan di tahun ini. Mungkin ada rencana-rencana yang mungkin Tuhan ingin belokkan, Tuhan yang ingin mau tetapkan ini dan itu, bahkan Tuhan mau hancurkan rencana itu. Biarlah kami Tuhan mau bersedia sekali lagi hati kami menjadi sebuah palungan yang indah di hadapan Tuhan, dan kami rindu menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami juga menyerahkan setiap keluarga dan juga setiap hal yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami, pekerjaan Tuhan percayakan dalam kehidupan kami di tahun ini. Biarlah Engkau yang bermurah sekali lagi di dalam kedaulatan dan juga anugerah Tuhan semata di dalam kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Putramu Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Kembalikan Pak Cimbur.